Pemirsa, polisi kembali mengungkap kasus prostitusi online anak di bawah umur. Subdit Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur berhasil menangkap seorang pria sebagai muncikari yang mempekerjakan 36 anak di bawah umur sebagai pekerja seks di Mojokerto, Jawa Timur. Polisi kembali mengungkap kasus prostitusi online anak di bawah umur. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur berhasil menangkap seorang pria sebagai muncikari berinisial OS yang mempekerjakan 36 anak di bawah umur sebagai pekerja seks di Mojokerto, Jawa Timur. Rata-rata dari 36 gadis ini merupakan pelajar, baik di tingkat SMP ataupun SMA serta SMK. Aksi ini sudah dilakukan tersangka sejak 2 tahun silam dan beroperasi di kawasan Jalan Keranggan, Kabupaten Mojokerto. Modus tersangka menggunakan gambar kartun saat menawarkan ke pelanggan untuk mengelabui petugas. Untuk memperlancar aksinya, tersangka juga mempekerjakan 6 anak lainnya untuk mencari pelanggan. Para gadis di bawah umur ini akan melayani para hidung belang di dalam kamar kos milik tersangka. Aksi ini terungkap dari patroli cyber yang dilakukan oleh Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Sementara itu, tersangka mengaku bahwa anak-anak yang dijualnya untuk prostitusi online tersebut merupakan pelajar yang masih aktif di bangku sekolah. Ya, sekolah rata-rata mereka ya? Aktif atau gimana sekolahnya? Aktif sekolahnya. Ini tersangka dijerat dengan pasal 27 Junto pasal 45 tentang ITE serta pasal 296 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Untuk mengetahui lebih dalam soal praktek prostitusi anak di bawah umur ini, sudah bergabung bersama Realita AKBP Zulham Effendi, Wadir di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Selamat sore Pak Zulham. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Zulham, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana modus tersangka dalam melakukan praktek online ini, apalagi menggunakan tokoh kartun, Pak? Ya, baik. Perlu kami jelaskan, beberapa hari yang lalu anggota kami, Subdit Cyber, berhasil mengamankan satu orang OS. Beliau adalah pelaku atau mucikari dari prostitusi online anak di bawah umur. Jadi modusnya dia menggunakan jasa atau perantara reseller atau yang bersangkutan sendiri untuk bisa menghubungi korban sehingga bisa ketemu dengan pengguna atau konsumen. Kemudian karena pelaku ini adalah pekerja penjaga rumah kos-kosan atau kontrakan, sehingga dia sangat gampang untuk memperlancar aksinya. Dia juga tinggal di kos-kosan tersebut, sehingga 4 kamar kos yang lain digunakan untuk memperlancar aksinya. Demikian, Pak. Baik, berapa tarif dari masing-masing pekerja prostitusi ini, Pak? Dari data yang kita dapat, dari 250 sampai 600.000, bahkan pernah sampai 1.300.000. Anak usia 14 tahun, tepatnya kelas 2 SMP atau kelas 8, itu pernah dari pengakuan pelaku. Oke, ada 36 anak di bawah umur yang menjadi target dari muncikari ini. Bagaimana proses perekrutannya? Karena jumlahnya cukup besar ini, Pak. Ya, hasil pemeriksaan anggota kami didapat informasi atau keterangan dari pelaku bahwasannya dia menggunakan reseller, yaitu 11 orang, namun 6 orang yang masih aktif untuk bisa menjadi penghubung antara korban dan laki-laki hidung belang untuk mendapatkan jasa korban tersebut. Baik. Oke, berdasarkan penyelidikan hingga saat ini sudah berapa muncikari yang berhasil diamankan? Kalau dari pemeriksaan kita sementara masih 1, Mbak, karena memang kasusnya masih kita kembangkan, kemungkinan korban yang akan bertambah. Karena kalau kita lihat, tersangka ini sudah melakukan aksinya kurang lebih 2 tahun. Baik. Untuk ke-36 anak di bawah umur itu bagaimana statusnya? Apakah korban, saksi, apakah nanti ada potensi menjadi tersangka juga? Sekarang masih di dalam anggota kami, Mbak. Untuk sementara mereka masih sebagai korban. Kita sudah akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk
pendampingan terhadap pemeriksaan mereka nantinya karena memang anak di bawah umur, dan kita juga memastikan psikologi mereka tidak terganggu dengan adanya situasi ini. Baik, lalu apakah pihak kepolisian sudah memanggil orang tua dari keseluruh korban itu? Ya, jadi sebagian dari orang tua, termasuk dari reseller juga, pada saat diamankan ada 1 orang, sudah kita mintai keterangan, termasuk korban juga sudah mintai keterangan, didampingi oleh orang tuanya, termasuk juga dari psikolog. Baik. Baik, terima kasih Pak Zuham atas informasinya. Kami menunggu bagaimana hasil dari penyelidikan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung di Realita.